Mursyid itu mau pakai apa aja dia mursyid. Mau mereka baju kaos, dia mursyid. Orang nggak akan bisa luput karena ada mutiara di kolbunya. Sekali dia berbicara, keharuman rohaninya tercium oleh orang yang mencari rohani. Nggak bisa dibohongin. Rumah makan, masak, udah ditutup, kecium baunya, ya, kecium baunya. Sama kira-kira, ya. Jadi saran saya teh, kalau belum disiplin untuk zikir yang diajarkan guru, maka bermursyidkanlah kepada yang hidup dan dapat izin dari gurunya. Gitu ya. Kalau enggak, nanti enggak nambah-nambah. Makomnya segitu-gitu aja. Karena zikir itu enggak ada batas. Zikir itu di atas makom ada makom, di atas makom ada makom. Mursyid yang berarti pembimbing rohani, maka dicari harus dengan rohani, bukan dicari dengan baju. Oh, bajunya dia pakai gamis, pakai serban. Kayaknya ini mursyidku, bukan. Itu antum nyari baju namanya. Nyari mursyid, namanya mursyid rohani. Maka carinya dengan rohani. Karena rohani kita belum terlatih, latihlah dengan cara rohani. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kalamnya lewat Nabi. Kata Nabi, min sa'adatil mar'i ayastakhira ilallah. Ciri-ciri orang dapat sa'adah, kesuksesan batin, dia istikharah. Istikharah. Jangan sekali, berkali-kali. Kalau udah istikharah, nggak mesti mimpi. Bisa jadi wajah dia kayak kebayang terus. Pikiran kita seperti ke beliau terus. Berarti beliau mursyid kita. Dan tolong ingat, kalau sudah begitu, pasangkan adab kepada beliau. Adab kepada guru. Jangan meminta kita supaya diingat oleh guru. Tapi berdoalah supaya guru itu terpatri wajahnya di hati kita. Jangan meminta waktu guru, tapi mintalah hati ini supaya mengenang ajaran-ajaran guru. Rasulullah itu sibuk, bukan main. Beliau masih sempat, tapi beliau udah gak sempat semuanya dipegang. Apalagi sekarang umat sudah banyak. Kita tidak sehebat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu terlihat di langit, terlihat di bumi. Bisa mecah, bisa terlihat di banyak tempat. Kita belum tentu bisa. Maka coba istikharah, minta, ya Rob, aku sudah sangat merindukanmu. Bimbing aku kepada orang-orang yang juga merindukanmu. Itu yang disebut istikharah. Ya. Jadi sekarang nggak mesti pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa rohani. Lalu bermusyawarah, bertanya ke ahli, jangan tanya ke Abdul Qadir Jawaz. Ya. Orang nanya tasawuf ke dia anti tasawuf, Pak. Apa jadinya? Dia sebutlah sufi zindik, ya enggak? Ikuti orang yang tidak bertarif. Yang jika diberi tidak menolak, tapi tidak menarif. Tidak boleh mentarifkan nama Allah. Karena nama ini berat, lebih berat daripada semua harta yang dimiliki orang kaya di Indonesia. Jadi jangan kau hargai gurumu dengan mahar-mahar. Tapi tahabu. Saling berbagi hadiahlah. Engkau akan saling mencinta. Ya. Guru beri hadiah ilmu, kita beri hadiah beliau fasilitas. Seperti itu sikap berguru. Bahagiakan dia di dunia. Dan tidak akan berkata, ya Rob, dia telah menyokongku mengajarkan namamu. Dia telah membantuku mengenalkan engkau kepada makhluk Allah. Itu murid-murid pejuang. Akan didahulukan oleh gurunya. Jadi harus punya guru. Oh, saya bisa sendiri, coba aja bisa sendiri. Ya. Saya sudah ketemu orang 70 tahun umurnya, katanya alim baca kitab. Sampai hatta al-yawma ya'rif kaifa yadhkurullah. Sampai sekarang dia nggak tahu cara zikir yang sebenarnya. Karena lisan ini akan keluh. Orang stroke bisa nggak baca nama Allah? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Nunggu stroke. Nunggu badan ini lemah sebelah atau lemah semua. Jangan ditunggu lagi. Segera cari yang mengajarkan zikir tidak hanya dengan lisan ini lagi, tapi sudah mengajar dengan qalbu dan rohani. Seandainya nanti nasib sebagian bapak-bapak ini separuh badannya lemah, tapi qalbunya tidak lemah. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Dunia memang seperti ini. Di dunia ada bapak jasmani, maka di sana harus ada bapak ruhani. Bapak jasmani yang tanggung hidup kita di dunia. Bapak rohani yang tanggung hidup kita di akhirat. Wali itu apa? Wali itu orang atau hamba yang mempunyai rahasia ma'rifat antara dia dan Allah. Rahasia cinta antara dia dan Allah. Seorang wali itu menyimpan manis di kolbunya. Yashummuha ahluha. Yang pasti tercium oleh ahlinya. Walaupun dia nggak pakai baju wali, nggak pakai baju ustadz. Denyut alam semesta yang membuat alam ini bisa bergerak, bisa bernafas, bisa bertahan belum kiamat sampai zaman ini hari
adalah jantung-jantungnya alam. Siapakah jantungnya alam? Qalbul alamin, awliyaullah, kekasih-kekasih Allah, yang kalbunya bergetar terus menyebut Allah, Allah, Allah. Ruhnya selalu mengatakan antallah, antallah. Lisannya selalu sibuk mengatakan la ilaha illallah. Jadi mereka ini Pak, itu yang disebut dalam surat Syura ayat 12. Lahu maqalidus samawati wal ard. Milik Allah lah ikatan langit dan bumi. Ulama akhirat itu ulama yang kenal Allah. Jadi wali-wali Allah itu walaupun zahirnya nggak bisa baca kitab beginian, dia bisa baca kitab kolbu. Ulama akhirat itu boleh kaya, boleh miskin, nggak ada urusan. Yang penting kolbunya sama Allah, kolbunya bersama Allah. Jadi Allah itu cuma pandang kolbu yang ada namanya, sama nama nabinya. Nggak ada lagi. Orang-orang yang di kolbunya tidak ada nama tersebut, itu orang-orangan Pak. Hanya orang bertarekat sufi lah yang dapat berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Kalau kebanyakan kita lagi zikirnya dia jaga berdiri atau duduk. Tapi bagaimana caranya zikir dari tidur? Ingatlah kita kalam Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kamathalil ladzi yadhkurullah, kamathalil ladzi yadhkur rabbahu wa la yadhkuruhu kal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dan tidak zikir seperti orang yang hidup dan yang mati. Manil mayyit? Al mayyitu man la dzikra fi qalbi. Man la yazkurullah fahuwa mayyitun. Siapa yang tidak ingat Allah, dialah yang mati. Mati hatinya. Dia sholat tapi kolbunya tidak zikir. Kita tidak terima jika ada orang memuji dengan lisannya tapi batinnya membenci, atau batinnya lebih cinta kepada yang lain. Apalagi Allah yang setiap detik, setiap saat, setiap lahzah memandang ke dalam kalbu. Allah tiada suka, tiada ridha, tiada rela jika si hamba mengatakan Allahu Akbar, di kalbunya lebih besar pekerjaan dan dunia. Tasawuf itu bukan urusan bisa baca kitab atau tidak. Tasawuf itu urusan kalbumu hidup atau tidak. Kamu bisa baca hatimu atau tidak. Itu urusan tasawuf. Maka bedakan ilmu tasawuf dengan tasawuf. Maka harus ada yang kedua. Tasawuf ilmiah, amali, lalu diamalkan. Dan itu jalannya cuma lewat thariqah. Saya tanya kepada guru, supaya zikir la ilaha illallah ini mantap di thariqat ini, paling ujung, paling mantap, paling cepat merasakannya bagaimana? Ini boleh dipakai ya, karena ini sudah ditulis di kitab-kitab. La ilaha illallah. Ini jangan salah paham, ini pelan-pelan kita terjemahin. La ilaha, meniadakan tubuh kasar. Illallah, hanyalah Allah di dalam batin. Masih kurang paham kan? Nah, kita tambahin lagi penjelasannya. La ilaha, tiadalah daging, tiadalah tulang, tiadalah darah, tiadalah rambut, tiadalah kulit, tiadalah tubuh. Tiada, habis. Illallah, kecuali semuanya itu diciptakan, dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Sehingga ketika kita berzikir la ilaha, terpandang tubuh yang kasar, illallah dihunjamkan ke dalam kolbu. Barulah bertahta nama Allah. Orang yang seperti ini, dia tidak akan menyekutukan Allah lagi dengan air, tidak akan menyekutukan Allah lagi dengan makan, atau asbab air dan makan, yaitu duit. Karena la ilaha illallah. Tapi ada yang salah faham. Apa kata mereka? Tiadalah daging, tiadalah tanah, tiadalah apa? Urat, tiadalah darah kecuali Allah. Tubuhnya jadi Allah. Ini pelajaran awal Ahlus Sunnah aja salah itu. Di akidah Ahlus Sunnah, Allah laisa bijismin, Allah bukanlah jisim, laisa kamislihi syai'. Maksud Tuan Guru kita dulu, tiadalah ada dagingmu, tiadalah ada darahmu, tiadalah ada kudrat iradatmu kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jadi Allah pian. Ya. Namun ada orang lagi sakar mabuk. Dia tidak, yang dia lihat hanya Allah, tapi orang melihat dia menyebut dirinya Allah. Itulah yang terjadi pada Guru Abdul Hamid, ya, Abulung ya. Ya Syekh Siti Jenarnya Banjar kan beliau.
atau halatnya Banjar.